Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, ini ada suatu kitab yang saya kira ini cukup merekomendasikan untuk kita semuanya agar pengetahuan kita bertambah, tentunya bukan hanya kuantitasnya tapi berkualitas juga. Di sini disampaikan ada satu subbahasan syafa'atul ulama'i wa tafdiluhum 'alal 'ubadi. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa syafaat atau yang kita kenal dengan pertolongan yang nanti akan diberikan oleh orang-orang tertentu, orang-orang pilihan sesuai dengan SK dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya Allah berikan pada para nabi saja. Atau tidak hanya Allah berikan kepada orang yang ahli Quran saja. Namun di sisi yang lain Allah juga memberikan syafaat itu bagi hamba-hamba pilihan Allah yang disebut dengan ulama, yaitu orang-orang yang ahli dalam bidang keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu keagamaan, dan ilmunya selaras dengan perbuatannya. Itulah yang disebut dengan ulama. Maka di sini subbahasan yang dimaksud itu adalah syafa'atul ulama'i, syafaatnya para ulama, wa tafdiluhum 'alal 'ubadi, dan keutamaan mereka dibandingkan dengan ahli ibadah, orang-orang ahli ibadah. Jadi perlu kita petakan terlebih dahulu bahwa ada ulama, orang yang mendalami ilmu agama, dan yang kedua ada seorang hamba yang ia taat beribadah tapi sedikit atau minim pengetahuannya terhadap ilmu keagamaan. Maka disampaikan bahwa kendati pun orang yang ahli ibadah ini ibadahnya sangat rajin namun minim dengan pengetahuan keagamaan, maka jauh lebih mulia tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang berilmu, karena orang berilmu dari awal ingin tidurnya itu sudah melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi dan melaksanakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini sudah mengetahui terhadap apa yang dilakukan karena ilmunya yang menuntunnya untuk melakukan suatu perbuatan. Maka di sini ada di salah satu riwayat wa Abu Syekh wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza jatama'a al-'alimu wal 'abidu 'ala as-sirati qila lil 'abdi udkhilil jannata wa tana'am bi 'ibadatik. Jadi suatu saat nanti kita itu akan berkumpul dengan orang yang ahli ibadah, orang yang senantiasa beribadah tapi yang tadi minim pengetahuan agamanya. Nah, yang kedua berkumpul juga dengan orang yang alim, sudah ahli ibadah, kemudian ibadah yang dilakukan mengerti terhadap bacaan, mengerti terhadap gerakan yang dilakukan, karena sudah disebut dengan alim, memiliki pengetahuan yang mendalam. Maka nanti akan berkumpul dengan orang yang ahli ibadah itu di satu jembatan atau yang biasa kita sebut dengan sirat. Nah, sehingga dikatakan qila wa qila lil alim qif huna fashfa' liman ahbab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kamu masuk ke surga, qif huna fashfa' liman ahbab. Nah, berhenti dulu di sini. Allah menstop orang yang ahli ilmu. Kenapa Allah stop di situ? Fashfa' liman ahbabata, berilah pertolongan kepada orang-orang yang engkau cintai. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa orang alim itu, ulama itu diberikan oleh Allah keutamaan memberikan syafaat kepada orang-orang yang ia cintai. Nah, inilah kenapa Nabi SAW itu menyampaikan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, sehingga karena pewarisnya para nabi maka Allah berikan keutamaan bagi mereka dibandingkan orang yang bukan ulama. Fa innaka la tashfa' li ahadin illa syuffi'ta faqama maqamal anbiya. Nanti orang ahli ilmu ini, ulama ini nanti sejajar dengan standing positionnya itu sejajar dengan para ulama, para nabi. Berbeda dengan orang yang cuman ahli ibadah saja tapi tidak mengerti bacaan yang dibaca dalam salatnya,
tidak mengerti gerakan yang dilakukan di dalam salatnya, maka kata Allah, qila lil 'abid udkhilil jannah wa tana'am bi ibadatik. Allah hanya menyampaikan, silahkan masuk surga dan nikmati surga itu sesukamu, tanpa ia diberikan kemuliaan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang ia cintai. Nah, karena itu para pemirsa sekalian, inilah yang menjadikan kita semua untuk terus semangat dalam menggali ilmu keagamaan, ilmu keal-Quranan, dan semoga dengan itu semuanya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.